warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Sahabat IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa Ramadan sudah hadir di depan kita. Semoga Ramadan bulan ini, tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ad-Dariyat ayat 15 sampai 18, mari kita coba tembus nun jauh di sana, melewati ruang dan batas kemampuan manusia. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah indah tentang orang-orang yang berada di dalam surga. Dimulai dari ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga yang penuh dengan taman-taman dan mata air. Akhirina ma atahum rabbuhum. Di surga mereka mendapatkan apa-apa yang bisa dia ambil sebagai anugerah dari Tuhan mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena sesungguhnya mereka sebelumnya ketika di dunia adalah para pelaku kebaikan. Pada ayat ke-17 disebutkan apa kebaikannya. Ini yang penting. Ternyata pada ayat ke-17-nya ciri dari para penghuni surga. Yang pertama di dalam ayat ke-17, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ini menjelaskan aktivitas amal penghuni surga tersebut itu adalah sering melakukan sholat malam. Maka di bulan Ramadan adalah tempat yang begitu baik bagi umat Islam untuk menghidupkan malamnya dengan sholat-sholat malam, yaitu amalan rutin kita, yaitu sholat tarawih adalah sholat malam yang didekatkan atau sholat malam yang di awal, dan kita juga bisa menambah sholat-sholat malam kita di akhir, karena inilah sebagai penjelasan dari kebiasaan para penghuni surga, di mana mereka sedikit sekali tidur pada malam hari. Dan pada ayat ke-18-nya mereka lanjutkan dengan wabil asharihum yastaghfirun. Pada akhir malam mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ini aktivitas yang berkelanjutan. Setiap hari para penghuni surga itu mengamalkannya, yaitu dia melakukan sholat malam, dan di akhir sholat malam tersebut dengan waktu asharihum. Apa itu waktu asharihum? Yaitu waktu-waktu akhir, yaitu waktu-waktu menjelang subuh, di mana pada malam-malam Ramadan kita senantiasa melakukan sahur. Adalah waktu-waktu akhir pada malam yang orang-orang yang bertakwa penghuni surga melanjutkannya. Kebiasaan ini dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan tahajud dan amalan istighfar adalah amalan para penghuni surga. Hadirin, berbicara tentang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bukan sekedar amalan para pendosa, tetapi dia adalah amalan orang-orang yang bertakwa.
betul menuju ketakwaan, maka setiap orang ada yang namanya recovery kehidupan. Ada titik balik di mana ketika dia melakukan dosa-dosa baik kecil, sedang maupun besar. Tetapi ada ruang yang begitu luas di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa para pendosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ampunannya tidak berbatas, kasih sayangnya tidak berujung. Kenapa pada ayat tersebut diawali dengan sifat Allah yaitu ampunan, baru kemudian kasih sayang? Karena Allah Maha tahu bahwa setiap hamba pasti melakukan kesalahan, kecil, sedang maupun besar. Tetapi kita tidak boleh putus asa, karena sesungguhnya Allah senantiasa menunggu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat berasal dari kata taba yatubu taubatan, yang artinya kembali setelah jauh dari Allah karena dosanya. Maka para penghuni surga yang disebutkan dalam surat Ad-Dariyat ayat 15 sampai 18 bukan sekedar para penghuni yang dulunya tidak pernah berdosa. Ya, dia berdosa, tapi dia punya titik balik untuk kemudian bertaubat kepada Allah dengan memperbanyak istighfarnya di malam-malam menjelang selesainya malam. Inilah amalan bagi penghuni surga, sholat tahajud dan juga istighfar. Ditambah dengan saudara, kalau saya ingin tambahkan sedikit tentang manfaat istighfar. Rasulullah pernah bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hummin farajan." Barang siapa yang melazimkan istighfar, membiasakan istighfar dalam setiap kehidupannya, Allah beri kemudahan dari semua kesusahan. Semua kesusahan. Tidak ada kalimat khusus tentang kesusahan. Setiap orang pasti punya kesusahan. Wa min kulli dhikin makhrajan. Allah berikan jalan keluar dari semua kesempitan, baik kesempitan fisik, harta, dunia dan akhirat, semuanya diberikan jalan keluar. Dan yang luar biasa, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Niatnya istighfar untuk menggugurkan dosa kita, dampaknya sungguh luar biasa. Diberikan kemudahan dari semua kesusahan, diberikan jalan keluar dari semua kesempitan, bahkan rezeki datang tanpa kita duga. Marilah kita bersama-sama di bulan Ramadan memperbanyak tahajud dan juga melazimkan istighfar. Tidak hanya di akhir-akhir malam, tetapi kapanpun, dimanapun. Istighfar adalah amalan para nabi, amalan orang-orang solih, dan juga amalan orang-orang yang bertakwa, penghuni dari surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.